Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan pemberitaan di mana ada seorang anggota polisi bernama Brigadir Ridal Ali Tommy yang ditemukan di mobil Alphard hitam pada Kamis 25 April 2024 di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan sekitar jam setengah 7 sore dalam keadaan yang sudah tidak bernafas. Sudah ada keterangan sebenarnya dari AKBP Bintoro dari Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa kejadian ini tuh adalah kejadian kesimpulan sementaranya bahwa ini adalah keinginan dari Brigadir Ridal Ali Tommy yang melakukan hal seperti itu. Kalian sudah tahu ya apa yang dimaksudkan di situ. Tetapi ada beberapa kejanggalan pada saat ada keterangan dari istri Brigadir Ridal yang mengatakan bahwa kami itu sering sekali berkomunikasi. Ini sebenarnya siapakah sosok dari Brigadir Ridal Ali Tommy? Kalau aku lihat di sini menurut istrinya bahwa saat ini itu almarhum sudah punya 2 anak, usia 5 dan juga 7 tahun, dan kayaknya istrinya juga baru melahirkan, jadi kemungkinan besar ada 3 anak sebenarnya. Dikatakan bahwa menurut Novita Hussein, istri dari Brigadir Ridal, bahwa dia saat ini tuh tinggalnya di Jakarta karena sedang BKO saja. Tapi kalau aslinya, dia itu tugas di Polresta Manado sejak tahun 2018. Beberapa waktu terakhir ada beberapa hal yang disampaikan dari sang suami ke Novita. Katanya ada satu statement bahwa katanya dia tuh sudah nggak nyaman bekerja di Jakarta dan dia sebenarnya adalah pengen pulang. Ini kapan terakhir ditanya sama wartawan komunikasi dengan Brigadir RAT? Kemarin saya baru berkomunikasi sebelum kejadian, dan pada saat dikatakan memang BKO di Jakarta itu kerja di mana gitu, di menjaga siapa, menjadi ajudan siapa. Katanya adalah menjadi ajudan seorang polwan, tapi mohon maaf saya tidak mau menyebutkan namanya. Karena kita tahu ya, mungkin ini adalah bagian yang cukup sensitif. Karena lokasi kejadiannya pun kalau aku lihat ini bukanlah di tempat dia bekerja. Karena sedang libur sebenarnya saat itu. Kejadiannya itu di sebuah kawasan di Mampang, Jakarta Selatan. Katanya dia sedang berkunjung ke rumah temannya atau kerabatnya. Pemilik rumahnya namanya adalah Ibu Devi. Tapi ada keterangan juga dari saksi warga, ketua RT, yang bilang bahwa ini adalah rumah milik dari pengusaha batu bara dan mereka baru tinggal sekitar 2 tahun. Tetapi pada saat hari kejadian, saksi dari ketua RT ini bilang bahwa tidak ada Daniah namanya ya, tidak ada suaminya di sana karena dia sedang keluar kota. Hanya ada istrinya aja di sana. Lantas, kalau aku lihat dari CCTV, sekarang coba kita lihat CCTV-nya, ada beberapa potongan di sini. Ini kan dari mobilnya, pertama dia keluar dari arah rumah, mungkin keluar, pada saat keluar, dia itu langsung melakukan aksinya dengan senjata yang dia miliki sendiri dan mobilnya itu menabrak dengan mobil lain. Terus, kemudian gak lama dari situ, beberapa orang datang menghampiri melihat apa yang terjadi, kemudian balik lagi. Pada saat balik lagi memanggil beberapa orang ke sana, dan gak lama dari itu pun dari tim Lab 4 Barreskrim Polri sudah hadir di TKP untuk melakukan identifikasi, dan mereka menyimpulkan sementara adalah peristiwa ini adalah karena keinginan dirinya sendiri. Tapi sangat janggal loh, karena orang mau melakukan seperti itu, menghabisi diri sendiri. Itu kok kejadiannya cukup unik ya. Dia pakai mobil Alphard. Aku yakin, dugaanku mobil Alphard ini bukan miliknya dia. Apalagi dia juga nabrakin ke mobil yang lain. Terus juga kejadiannya itu sangat nggak tipikal banget sih. Apa yang terjadi? Apakah ini ada unsur kesengajaan dari orang lain, atau bahkan mungkin memang dia yang melakukannya sendiri, tetapi secara psikologi dia ditekan oleh orang lain untuk melakukan seperti itu. Kalau nggak melakukan seperti itu, nanti akan ada konsekuensi yang harus kamu rasakan, A, B, C, dan D. Makanya ini juga dari pihak Kapolda Sulawesi Utara, tempat dia bernaung, yang bertugas di Polresta Manado, Irjen Pol Yudiawan itu terlihat sangat kooperatif sekali dan terkesannya kayak emosional gitu, karena anak buahnya pada saat di BKO di Jakarta tapi malah
nggak bernafas sekarang. Menurut Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudiawan mengatakan bahwa saya sudah mengutus tim dan Kapolresta untuk ke Jakarta untuk mencari tahu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, keterangan dari Novita Hussein, istri dari Brigadir RAT ini, dikatakan bahwa bagaimana ceritanya suaminya itu di BKO-kan ke Jakarta. Itu dimulainya adalah keluar rumah itu 2 hari sebelum puasa. Itu katanya sudah berangkat ke Jakarta, BKO di Jakarta. Setahu saya jadi ajudan seorang polwan, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya sekarang karena tidak ada hubungan yang mungkin seperti itu. Dia cuti karena saya mau melahirkan. Kami sering komunikasi kok, kemarin terakhir ngobrol biasa aja. Maksudnya dia cuti ini gimana ya? Karena bagi aku juga cukup unik di hari kejadian itu. Apakah dia cutinya, karena kalau aku tangkap dari obrolannya Novita Hussein ini, Lebaran itu suaminya nggak pulang karena dia sudah cuti begitu, jadi nggak bisa diambil cuti lagi. Oke. Dia bilang sebenarnya sudah tidak nyaman, tetapi saya nggak ngerti tidak nyamannya itu seperti apa. Saya tidak bertanya lebih detail, mungkin pikirannya tidak nyaman mungkin karena kangen sama keluarga, seperti itu. Well, ini ada banyak konspirasi yang beredar di luar sana, dihubungkan dengan apakah berhubungan dengan ada urusan pribadi atau hal-hal yang berhubungan dengan kepolisian. Tetapi sekali lagi, sementara ini dari Polres Metro Jakarta Selatan, kesimpulan sementara dari CCTV ataupun alat bukti lainnya, ini mengarah adalah ketindakan yang dilakukan oleh Brigadir Ridal Alitomi. Tapi kan dengan adanya buah hati yang usia anak-anak itu masih muda banget, masih 2 tahun, masih 5 tahun, dan juga 7 tahun, dan juga istrinya ada, masih punya keluarga, kok melakukan hal seperti ini sangat aneh sih. Bahkan juga kalau memang dia ada indikasi mengarah ke sana, mau mengakhiri diri sendiri, itu kan biasanya ada orang yang punya apa ya, dia diem aja, dia mungkin tidak banyak berinteraksi. Dari saksi, teman-temannya mengatakan bahwa korban ini adalah tipikal ya, Brigadir Ridal tuh orang yang sangat ceria. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya kan gemoy ya, alias mungkin kelihatan lucu gitu. Tapi kita nggak tahu di hati orang kan berbeda, kita nggak bisa ngejudge juga sih. Ya, sementara itulah yang bisa aku update mengenai kasus ini. Apakah ini pure karena keinginan diri sendiri, ataukah karena ada unsur pidana lainnya yang mengarah ke sana? Tentunya harus ditunjang dengan 2 alat bukti. Karena kita masih sedikit trauma ya, dengan kasus Sambo dulu kan ya. Dengan banyak dugaan-dugaan yang mengarah mirip ke sana, takutnya ada hal seperti itu, ya nggak disalahkan juga sama netizen gitu berpikir seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Sumara. Sampai jumpa.